Selamat datang di podcast Santri Session, cerita ringan hikmah Ramadan. Kembali lagi bersama saya Siti Nurhahida, dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat cantik jelita. Tentunya sudah dikenal banyak orang dan yang sangat berprestasi juga gitu ya teman-teman. Tentunya siapa lagi kalau bukan kenalan dulu. Kenalan ya, Sobat? Iya, kenalan sendiri aja biar lebih akrab dengan pemirsa gitu. Hai, perkenalkan nama saya Alfi Rahmatus Solihah, bisa dipanggil Alfi. Bisa dipanggil Alfi ya. Alamatnya kalau boleh tahu di mana, Ustazah? Alamatnya di mana ya, Sobat? Saya lupa. Loh, apa nggak punya rumah? Aduh, bahaya kan? Kok sampai ke alamat rumahnya gitu lupa loh teman-teman. Iya, lupa, Sobat. Mungkin ini keseringan lomba ya teman-teman, nggak pulang ke rumah sampai lupa gitu dengan alamat rumahnya. Ya Soalnya Allah, jarang gitu ditanyain alamat gitu. jarang gitu ya. Tapi Nggak ada. ini nggak wajar gitu kan ya, sampai lupa alamatnya gitu nggak wajar gitu kan teman-teman. Tapi Nggak wajar. kalau mau tahu alamatnya anu saja wes, bisa Siapa ini? bisa apa ya? Kalau Jangan deh, Sobat, chat takut ini saya, kan, Sobat. iya takutnya banyak yang DM ini nanti tanya alamatnya ya. Ilfil banget, ilfil banget. Iya, aduh, jangan wis. Anu saja wes saya. Apa sih? Sekarang gimana nih kabarnya? Lama nggak jumpa ini saya. Aduh, kangen, Sobat. Iya, lama nggak jumpa. Alhamdulillah baik, Sobat. Gimana Baik ya? kabarnya, Sobat? Iya, alhamdulillah baik juga, alhamdulillah. Selalu ada di dekat Allah. Masya Allah, amin gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang agak aneh ya Ustazah ya, sehat gitu badannya ya. Dulu kan masih hanya gitu, sekarang udah begini gitu ya. Apa gini itu apa, Sobat? Ya sudah gini Aduh, gitu loh. Gimana? Ustazah sendiri yang merasakan gimana? Seneng banget sih, Sobat. Senang ya, senang. Agak seneng juga sih. Kok bisa Oh, senang gitu? Pak Wes. Senang saja ya. Senang saja. Kita anu aja ya saya. Ini kita di mana ini, Sobat? Ini Oh iya, kita di podcast. Saya sampai dapat undangan loh ini. Iya, karena ini bukan sembarang podcast gitu loh. Ini Limited edition ini. ini khusus orang-orang tertentu gitu. Saya Ustazah. orang tertentu. Iya, makanya bukan sembarang orang yang diundang di sini. Karena Gak kuat saya, Sobat. karena kita akan menguras pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguras energi dan pikiran gitu loh, Ustazah. Jadi saya kebanyakan energi duduk sini langsung nggak ada energi. Iya. Wah, jangan sampai Terkuras banget. jangan sampai turun dari sini nanti anu ya. Geblek. Jangan sampai. Mungkin kita lanjut aja ya, karena kita kebanyakan omong gitu ya. Takutnya pemirsa juga apa sih gitu ya. Iya, langsung di skip nanti. Ngomong-ngomong ini kan puasa gitu kan ya. Ya, Lancar puasanya? alhamdulillah udah Alhamdulillah. beberapa hari ini nggak ada halangan sih karena kuat iman sih. Alhamdulillah. Ngomong puasa nih ya. Kita lanjut saja ke pertanyaan ya. Lanjut saja. Kalau kemarin sudah ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lain gitu ya. Ya, Sobat. Jangan yang sama dong. Enggak, pasti sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari. Kan gini Sada, puasa itu kan sering kita jaga dari makan dan minum gitu kan ya. Pasti kan namanya Pasti, puasa Sada. ya. Tapi kadang yang lebih berat justru itu menjaga hati Sada. Kenapa sih Sada? Penyakit hati itu sering muncul ketika bulan puasa gitu loh. Karena Sobat, puasa itu menekan hawa nafsu fisik gitu. Menekan hawa nafsu fisik. Nah, di situ ruangan ujian tuh terbuka lebar buat kita. Jadi nanti kita masuk ruangannya ujian. Oh iya gitu. Ujian batin itu berarti ada nyata gitu di dunia santri gitu ya. Nyata banget, Sada. Sobat, gak usah ditanyain. Nyatanya tuh nyata banget gitu. Nyata banget Karena gitu ya. santri itu kan hidupnya bersama ya, Sobat. Bersama, ya. Misalkan seperti belajar tuh juga bersama, makan bersama, Iya betul. mandi juga mungkin bersama, Sobat. Ya enggak lah. Enggak Maksudnya bersama. ngantri bersama gitu, Iya, kalau Sobat. antri pasti kan Terus- santri antri gitu ya. Terus berprestasi juga bersama. Mungkin di situ tuh rawan perbandingannya. Oh, iya. Contohnya kan iri karena teman itu kayak lebih rajin ibadahnya gitu nggak sih? Biasanya itu loh. Iri kepada teman yang Ya atau mungkin iri karena temen dipuji lebih rajin. iya karena itu kan. Dapat dipercaya juga sudah mungkin lebih alim seperti yang ini, Sobat. Iya yang ini gitu ya teman-teman. Padahal kan juga sama-sama santri gitu ya. Nah, justru karena sama-sama santri itu ujian itu muncul saja. Mungkin kalau kita sama-sama
Sama santri. Sama-sama santri. Bukan Iya. nyanyi Ustazah. Iya. Kamu sih yang mulai. Maaf. Tapi kalau boleh tahu nih Ustazah ya, Iya. bedanya dengki sama iri itu apa sih? Dengki sama iri. Dengki sama iri itu mungkin sama tapi beda tipis. Beda tipis. Mungkin kalau iri itu ingin punya seperti orang lain punya gitu. Ustazah. Misalkan Ustazah mempunyai baju bagus itu sudah. Ya, amin. Terus ada orang yang iri mungkin. Nah, di sini kita kan berdua sudah. Kok bagus banget. Nah, itu kan memuji. Ada orang yang lain iri. Apa sih aku dulu juga bisa punya kayak gitu. Oh iya. Tahu kalau dengki? Kalau dengki itu ingin nikmat orang lain tuh hilang Ustazah. Misalkan Ustazah dikirim ya, dikirim dari mana gitu dari jauh-jauh. Terus Ustazah dikirim kue yang limited edition di Indonesia ini hanya satu Ustazah yang punya. Habis itu Ustazah itu taruh di sini. Kalau temen kan mungkin bisa bagi-bagi dong gitu. Iya. Iya kan Ustazah? Iya pasti. Kalau orang lainnya nggak suka kan, dikasih aku. Nah, iya, itu namanya Nanti dengki. Ustazah Ya. pergi misalkan piket atau gimana. Nah, jajan itu kan di situ, ditaruh di situ. Sama orang yang dengki itu diambil Ustazah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Ustazah. Oh iya. Selain itu kan ada ujub gitu kan Ustazah Iya, ya. Ustazah. Yang mana orang itu merasa dirinya itu kayak paling benar atau paling rajin gitu loh Ustazah. Ujub itu bahaya banget. Iya. Dan itu sering munculnya tuh diam-diam, nggak bilang-bilang, nggak ketok pintu langsung Masuk gitu. Bahaya. Nah, ibadah jalan tapi mulai merasa hebat. Bahaya tapi halus gitu. Sangat halus sampai lalat pun terpeleset Ustazah. Halus banget gitu ya. Iya. Aspal pun kurang halus ya, aspal itu jalan aspal itu ya. Kan ada geradakannya. Iya, itu kurang gitu kan ya. Lem itu pun kurang Ustazah. Kurang air. Aduh kurang Ustazah, apalagi air. Kalau ada nih santri itu merasa sadar akan dia itu sudah mempunyai penyakit hati tersebut. Ya, Nah, santri tersebut itu harus gimana sih sebenarnya? Mungkin pertama itu harus mengakui Ustazah. Mengakui sadar gitu kan ya Ustazah. Iya. Karena mengakui itu mengakui penyakit itu adalah awal dari kesembuhan Ustazah. Misalkan kita kalau nggak sadar, kita udah dibilangin gini-gini. Meskipun kalau nggak sadar percuma. Iya. Kalau setelah itu apa lagi selain itu? Perbanyak istighfar Ustazah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sampai astagfirullahaladzim sampai bisa terbiasa istighfar gitu, gitu ya. dan doa, Banyak dikir. minta hati yang bersih Ustazah. Iya. Ada cara praktis nggak nih untuk mencegah iri dan dengki? Mungkin latih doa kebaikan untuk orang yang iri kepada kita dan dengki. Berdoa buat orang itu biar sadar gitu ya. Berat nggak sih itu? Berat banget Ustazah, tapi Berat efektif juga. Efektif gitu. Lama-lama menjadi lunak. Kalau ujub itu apa kira-kira obatnya? Kalau ujub itu Susah banget ini ujub itu. Ustazah, apa ya Ustazah ya? Mungkin ingat asal kita Ustazah, karena semua itu taufik dari Allah. Tanpa pertolongan Allah kita itu lemah Ustazah. Iya, Bayangin, nggak. nggak ada pertolongan Allah. Bukan apa-apa kita tanpa Allah ya. Ini nggak bisa ini. Iya, nggak bisa gerak semuanya. Berarti puasa itu juga latihan kita. Betul. Belum selesai saya pertanyaan Ustazah. Berarti puasa itu juga melatih kita agar bisa rendah hati gitu ya. Betul Ustazah, karena puasa itu mengingatkan kita bahwa apa ya Ustazah ya? Apa? Bahwa kita lemah itu tanpa pertolongan Allah itu Benar terjadi ada gitu ya. Ustazah. Kalau penyakit hati itu dibiarkan, mereka tuh tidak berusaha untuk bertobat, dibiarkan saja itu. Efeknya apa sih kira-kira bagi para santri terutama? Mungkin pahalanya bisa bocor Ustazah. Masya Allah. Kan pahala mungkin ada wadahnya itu. Bolong-bolong dikit sampai bocor. Astagfirullah, semoga tidak Na'udzubillah, terjadi. Ustazah, ya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita terhindar dari semua Amin, itu amin, ya. Amin. Pemirsa juga. Iya, pemirsa semoga juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah itu lahir puasa tapi batinnya rusak itu bahaya sih. Bahaya juga itu ya. Berarti menjaga hati ini sama pentingnya juga ya, sama kayak menjaga lapar gitu ya. Lebih Ustazah, ya. penting Ustazah, karena hati kan Penting. ini jangan sampai rusak Ustazah, apalagi sakit hati karena itu Ustazah. Bahaya. Bahaya Ustazah. Bahaya. Pentingnya tuh penting Penting banget. banget. Ya, saya sudah habis ini pertanyaan.
Ustazah Sudah, masih masih kerasan saya di sini. kerasan ya. Soalnya Enak banget. iya dilihat ditonton semua orang gitu, jadi kerasan gitu kan ya. Ngomong-ngomong nih Ustazah, Ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal nggak ada wis, nggak ada. skip aja wis. Ya semoga Ramadan ini juga jadi momen bersih-bersih Amin, hati Ustazah. kita dan juga hati para santri gitu juga Iya, ya. Ustazah. Karena hati yang bersih adalah awal dari tempat turunnya keberkahan. Ustazah. Iya, amin. Insya Allah. Semoga para pemirsa yang ada di rumah bisa mendapatkan ilmu Amin, Ustazah. yang bermanfaat Dari podcast ini ya, podcast Ustazah, kita ini gitu ya, meskipun ada gurau-guraunya tapi sedikit bermanfaat gitu ya. Amin, ini Ustazah. bermanfaat banget, Ustazah. Amin, amin. Karena kalian jangan sampai iri dan kita juga ya, Ustazah. Iya, jangan sampai. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat itu ya teman-teman. Amin. Gitu. Karena kita sudah punya porsi masing-masing. Gitu. Ngomong-ngomong anu nih dari tadi Ustazah, saya juga pengen bilang ini, lupa saya tadi Ustazah. Info penting, Ustazah. Bukan, nanti di belakang-belakang. Ustazah ini kan pinter kaligrafi sih guys. Siapa yang nggak tahu Amin, gitu ya guys ya. Boleh Ya ada lah. orang yang nggak tahu, Ustazah. Ya, ini kalau nggak tahu, saya kasih tahu ya teman-teman. Pinter kaligrafi nih, juara 1 di mana-mana, sudah nyampe nasional pernah. Insya Allah banget kan. Amin, Ustazah. Nah, mumpung ini kan saya yang mengundang nih kan ya. Terundang ini saya. Ya kali saya nggak dikasih kaligrafi gitu kan ya teman-teman. Mungkin nanti turun dari sini atau setelah buka tiba-tiba ke kamar ini Langsung buat foto Wahida langsung gitu ya? ya. Langsung Ya Allah foto banget gitu. kan. Iya, semoga aja ya. Doakan semoga saya dapat kaligrafi Amin, dari sang Ustazah. juara ini. Bukan amin. Oh, apa, Ustazah? Doakan saja saya semoga dapat kaligrafi dari sang juara ini. Ya kamu berarti kamu ngaminkan berarti kamu harus. Dulu loh. Mana ini, Ustazah? Saja ya. Tadinya saya sudah nggak ada, ini kan mau pulangan ini, Ustazah. Pak, nanti setelah pulangan wis gak apa-apa. Saya tunggu. Sudah ya teman-teman. Masih ditunggu, Ustazah. Ini enggak sudah-sudah ya. Saya dari tadi sudah-sudah terus gitu ya. Saya di sini sama lagi sama Ustazah ini. Salting saya. Mungkin cukup ini yang dapat kita sampaikan. Untuk ada info penting ya Ustazah ya. Info penting jangan lupa, Penting. Ustazah. Kalau teman-teman atau pemirsa yang di rumah yang lagi main, yang lagi nongkrong, lagi kerja, lagi lihat channel YouTube ini gitu ya. Ya. Lagi rebahan gitu ya, lagi kumpul sama keluarga. Kalau punya cucu, anak saudara atau keponakan atau selainnya lah. Boyot juga gak apa, Ustazah ya? Iya, kamu yang mengerumat gitu ya. Kalau boyot, Iya deh, Ustazah. jangan jangan. takut Jangan kasihan dulu, gitu. Jangan dulu gitu ya. Ini terus. Itu jangan lupa dipondokkan di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Biasanya disingkat apa ini, Ustazah? Magda gitu ya. Ada singkatannya, Ustazah? Iya, Makoman Mahmuda Magda gitu ya. Dan jangan lupa bagi para pemirsa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami gitu ya Yang teman-teman. cat video ini wajib kayak gitu. Harus ya teman. Kalau viewersnya segini, like-nya juga segini gitu ya. Ya, Awas follow sampai ketahuan ada yang nggak nge-like cuma nonton. Nanti kita langsung nyamperin. Iya. Ini Ada kendaraan tersambung GPS gitu ya. Udah, Awas. Ustazah? Sudah, Ustazah. Semoga amal kita dihitung ibadah. Amin. Ya gitu wes. Kurang lebihnya mohon maaf. Belum, kita belum salam. Masya Allah ini Sudah langsung pulang gitu, Ustazah. belum. Tunggu dulu. Ini, Kita berangkat salam. Aduh. Kita dari awal salam. Itu tuh kalau salam harus sopan dong kita sama pemirsa. Ini bukan nggak sopan, mungkin Keburu ini ya, keburu Iya, mau buka sudah adzan soalnya. Kita kelamaan ngomong soalnya gitu ya. kekerasan ya, ya. Iya, kita cukupan saja ya Iya, mungkin Ustazah. ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang Ya, sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.